Nah, coba tuh dijawab itu. Kalau sebelum belum Pertanyaannya gini, Nabi kalau terdahulu, kami bagaimana itu jalannya itu? ya kalau kami Muslim punya jalan yaitu Rasulullah. Ketika kami percaya Rasulullah itu adalah jalan, berarti kami akan menuju Allah kan gitu. Nah pertanyaannya, Yesus itu jalan apa tujuan? Tadi dipertanyakan itu bingung dia jawabnya. Saya dengar dari bawah. Lah, ya kan makanya saya sudah mengakui kan. Tapi gimana lo lewat Bapak kalau nggak Sekarang manusia itu sudah ada sejak Nabi Adam. Jadi Nabi Adam tidak pernah menyebutkan Yesus. Jadi kalau Nabi Adam kan apa dulu agamanya gitu loh. Ada Nabi Adam bilang dia Islam. Itu Siapa noise? Siapa? Bunda siapa yang noise ya? Oh iya, Bang Zahran. Bunda Ratna tadi itu? Tapi gini Bunda ya. Terlalu berisik itu Iya. iPhone-nya. Tentang jalan tadi. Kan di mute dulu Bang. Betul ya Bang tukang daging. itu. Menurut Anda, Yesus adalah jalan satu-satunya untuk seluruh manusia. Bagaimana yang kehidupannya sebelum Yesus? Itu lewat jalan mana? Iya, makanya saya tanya tadi juga yang tentang tauhid itu gimana dia Nabi Adam itu loh kan Ini data nih sebenarnya. Tauhid itu Benar, percaya Bun. Tuhan Bun, satu. bukain Bang, ada di Bun, bukain ini aja Bun. ini. Dan sesungguhnya ini Asyura ya. Asyura 52. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi ini firman Allah dalam Al-Quran menyampaikan kepada Rasulullah. Kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi Rasulullah ini adalah jalan yang lurus, petunjuk jalan yang lurus. Kamu minta data di tentang Rasulullah jalan yang lurus. Ya, sekarang surat Maryam. Ini sebentar. Ini surat enggak, buka dulu itu, buka. Ini bisa menjawab. Quran surat Maryam. Jangan kau naik di sini. Merintah. Iya, buka dulu. Itu yang ini sebenarnya. Ini sebenarnya bisa memecahkan masalah ini. Quran surat Al-Maryam 1921 dah. Quran surat. Buka dulu biar kita. Kamu siapa perintah? Ini surat tertulis loh. Bisa. Udah baca. Baca. Ini sebentar saya kasih tahu kamu ya. Saya kasih tahu. Jalan itu bukan tujuan. Isa adalah tanda dari rahmat Allah sebagai tanda dari Allah. Kamu on. Kalau saya bacakan Isa. Innallah huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafir orang berkata Allah itu adalah Isa putra Maryam. Enggak ada bisa kau dapat celah dalam Al-Quran untuk menuhankan Yesus ya atau Nabi Isa, enggak ada. Laqad kafara alladzina innallahu wal masihu ibnu Maryam. Jadi ini kau minta-minta siapa yang bisa yang ada bilang jalan-jalan. Kalau tadi Bibelmu itu ya Yesus yang ngomong sendiri. Kalau ini Allah berfirman. Allah yang berfirman langsung kepada Rasulullah. Kalau tadi itu ya manusia ngomong, manusia Yesus. Dan kamu harus tahu derajat keadaan posisi Yesus dan Rasulullah itu sama-sama utusan, sama-sama Rasulullah, Rasul Allah, dan mereka pemberi petunjuk. Ya, jalan itu pengajaran akidah. Betul itu Bunda. Pengajaran di situ. Makanya Yesus ya, menyampaikan pengajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Kampret. Mana orangnya? Ini malah ada. Orangnya mana tadi? Memang dia hilang. Modelnya ngeyel. Ikan lagi lah. Bakso. Jadi kalau mereka selalu bilang bangga kalau Yesus jalan itu tujuan. Apa kata Yesus di Yohanes 17:3? Hidup yang kekal itu ialah tujuan kalian kan, tujuan kita kan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Jadi satu-satunya itu hidup di surga ialah mengenal Allah. Beda pengajaran, Bun.
Beda Allah. beda pengajaran, Bun. Kalau dia sampaikan itu kan untuk- cuman yang penting imani saja. Kita sampaikan ini Bang Begitu, untuk mengedukasi Betul. saudara-saudara yang Betul. lain. Nah, ikut Nah, tukang Hanya bakso. dari Jadi hanya begini, dari kita sedikit dulu, sedikit. manusianya aja. Sebentar Bunda. Bang, sebentar. Begini. Jalan itu bukan tujuan. Jalan itu pengajaran. Ya, pengajaran atau syariat yang dibawa oleh Yesus. Itulah yang harus kalian pelajari. Apa sih yang diajarkan oleh Yesus? Yesus kan melarang makan babi. Nah, Yesus kan orang taat dengan hukum-hukum Taurat. Yesus bersunat. Yesus tidak nyanyi-nyanyi di gereja, itu harus kalian turuti. Jangan kalian joget-joget di gereja. Yesus tidak mengajarkan. Nah, ini pengaruh sudah ngantuk ya. Yesus itu jalan. Misalnya kamu kok mau ke Monas. Tujuanmu mau ke Monas ya, atau tujuanmu mau ke pasar. Apa kamu cuma tinggal di jalanan, di jalan? Tentu tujuanmu ke pasar. Jadi untuk sampai kepada pasar ya harus tahu apa yang diajarkan oleh Yesus. Barulah bisa kau sampai kepada Bapa. Jadi Yesus itu adalah jalan atau petunjuk pengajaran yang dibawa itu supaya kamu sampai ke Bapa. Tujuannya Bapa, itu ke Allah ya. Silakan yang lain ya, silakan. Jadi di sini Allah yang berfirman sendiri ya bahwa Rasulullah itu adalah jalan yang lurus. Betul. Ini firman Allah. Kalau di Yesusmu itu ya Yesus yang ngomong, padahal Yesus itu kan dia itu manusia. Lanjut silakan. Saya tambahkan surat An-Nisa lagi untuk si tukang bakso tadi itu. Didengerin ya, jangan tapping-tapping aja kalau di bawah ya. Dia turun sendiri apa diturunin, Bun? Dikit karena dia ngeyel tadi. Jadi karena ngeyel. Naik lagi aja. Kita ini lompat ke surah Maryam. Apa kau cari di surah Soalnya Maryam? begini, dia nggak mau dengar penjelasan terlebih dahulu baru dia jawab. Ini main nyosor aja. Betul. Coba dia mau menanyakan surah Maryam apa, silahkan. Mana orangnya? Udah nggak ada orangnya. Udah nggak ada lagi. Udah Saya udah ini kok nggak ada gambarnya di sini ya. Di mana saya ini? Dituin dulu, Pak. Turun dulu. Ini dia masih ada. Kalau mau diskusi santai itu baik-baik di atas, jangan ngeyel ya. Iya, coba naikin dulu, Bunda. Beradab gitu. Tadi kan gini, Kak Uma, dia kan menjelaskan tentang Yesus sebagai jalan. Kemudian di lain lagi. ada nggak yang sejajar dengan itu kan gitu. Iya. Nah, kalau kita mau jawab itu di Al-Maidah ayat 15-16 itu jelas sekali ayatnya. Yang beradab ya, kalau mau minta dibacakan Al-Quran, kalau mau bertanya itu yang beradab. Maryam 19:21. 19:21. Tunggu dulu dong, Bang. Dengerin dulu. Ayo. 19:21 baik. 19:21. Saya baca teks originalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Dewa. Waalaikumsalam, Bang. Uma. Baik. Sebelum kita masuk ke situ, Baik. mendingan kita selesaikan dulu pertanyaan tadi. Yang mana Yesus Bang? itu kan jalan, hidup dan kebenaran, tidak akan sampai ke tempat Bapa tanpa melalui aku. Betul. Nah, hanya Yesus. Nah, sekarang tukang bakso, tolong jawab pertanyaan. Ketika di zaman Nabi Musa, jalan menuju surga, jalan menuju ke Tuhan itu melalui mana? Silakan jawab dulu itu. Terus? Nggak tahu saya terus. Di zaman Nabi Musa. Iya, saya nggak tahu terus. Anda jabarkan dah, saya kan nggak tahu. Loh, gimana? Kan Anda tanya, saya jawab, saya nggak tahu. Nggak Gitu tahu. loh. Dia belum ngasih jalan, Bang. Berarti lu bahlul kalau begitu. Lu yang bahlul so asik. Jadi semua para so nabi asik. itu adalah jalan, ya. Bukan hanya Yesus yang menjadi jalan, tetapi sholat semua nggak para dulu. nabi Musa itu tuh adalah Islam nggak? jalan. Dia sholat nggak? Dia sholat puasa emang Musa gitu loh. Emang Musa ke gereja? Ada dalil lah. Ya kan enggak, saya nggak mengklaim. Ya saya tanya dulu. Anda Saya bisa juga. buktikan nggak? Iya, kamu nggak mengklaim, Bisa, tapi kamu kan bisa. tadi nanya, Musa emang sholat, emang Iya, puasa. jalan Emangnya Musa keselamatan ke yang saya gereja? akui itu setelah Yesus berfirman, itu yang saya akui. Kalau Makanya masalah saya Nabi tanya, Musa, sebelum Yesus Abraham siapa? ya itu masalah mereka lah. Mau masuk Sebelum mana Yesus. juga Nabi Musa, Nabi Abraham nggak peduli saya.
Oh tanya gitu, saya. berarti ini udah abawas takbar kalau seperti ini. Dari Saya Nabi tanya, Adam. jangan kamu ya Mahadewa so asik. Kamu saya tanya Musa itu sholat enggak gitu loh. Nah Kok sekarang kamu saya nggak tanya, bisa Musa ke gereja atau enggak? Musa Lah kan sholat. enggak. Kan enggak. Saya kan Musa Maaf mengklaim. sholat. sebentar. Ya kan saya Maaf enggak mengklaim. sebentar. Enggak ada Lah saya saya bilang. nanya, Jadi gua tanya Anda pun Sejak ya, lah iya, makanya jangan saling tanya kalau Anda pun nggak bisa berjawab gitu loh. Lah, gua kan nanya maaf di zaman Nabi sebentar Musa ya. siapa jalan Saya juga jalan nanya, gua tahu, melalui siapa? Gadun, gua tahu. Di zaman Nabi Cuma Musa lu juga kagak bisa nanya, kagak Lah, bisa berarti jawab, lu kagak usah tolol nanya. kalau begitu. Lah lu Pak, Tolol. Nggak bisa lu so jawab. asik lu Pak. Halo. Ya, Lu lah, kan tong gue memang ngeyel, gak tong bisa. Gue ngeyel. bilang gak tahu. Lo kok tanya lagi? Satu-satu lah Lalu Saya juga nggak nggak tahu. tahu. biar Kenapa nggak enak. tahu? Karena lu tolol orangnya. Dia yang Begini, tolol, so sejak asik. Nabi Adam Naik-naik langsung sampai orang. sejak Nabi pertama Orang Adam, goblok diajak diskusi. Gimana sih ini? manusia Lu itu yang hanya goblok, lu mengenal goblok Allah. sama. Oh, goblok. Bang Iya, tukang bakso, dia mengimani Jadi, Allah, Bang tapi tukang dia bakso. sholat enggak gitu Bunda loh. Ratna, sabar sebentar Bunda sayang. Tukang bakso, kalau mau diskusi santai, baik diem, mute dulu, dijelaskan. Ya, Gantianlah ngomongnya, sejak Bang Nabi, tukang bakso, maaf ya bahasanya sebentar. ramah dikit dong. Kita kan di sini kan mau cari kebenaran. Kalau memang kita Yang kita setuju ya 1921 kita itu. masing-masing. Ini tidak ada paksaan. Jadi lebih baik kita itu mengerti apa yang kita ceritakan daripada ribut-ribut tak tentu. Jadi sebenarnya mulai dari Nabi Adam yang dikenal itu Allah. Yesus itu di mana? Iya, Jadi memang dari Nabi pertama sampai terakhir mereka itu bertauhid. Tauhid itu artinya menyembah hanya satu Tuhan. Makanya Nabi Isa atau Yesus yang diangkat, yang tidak mati dikatakan ya kan. Mengapa begitu? Karena umatnya lah yang mengingkari. Umatnya yang mengingkarinya. Semuanya umat Nabi tidak ada yang mengingkari. Apa yang diajarkan itu yang mereka lakukan. Jadi Nabi Isa atau Yesus, umatnya mengingkarinya. Makanya Allah itu belum selesai lagi, belum tuntas lagi apanya, misinya. Makanya diangkat. Makanya akan turun dia nanti sebagai hakim, menghakimi orang-orang yang mengingkarinya. Yaitu orang-orang yang mempertuhankan dia karena dia mengajarkan tauhid. Makanya dia hanya dia satu-satunya jadi hakim akan turun kembali ke dunia ini. Karena mengapa? Apa yang diajarkannya umatnya itu mengingkarinya. Makanya kan ada di dalam Injil. Semua orang yang berteriak-teriak Tuhan, Tuhan di dalam ibadah ataupun di dalam pengobatan, maka mereka lah tertolak. Itu kan jelas itu. Kenapa begitu? Karena tidak sesuai dengan ajaran Nabi Isa atau Yesus. Matius Makanya- 7, 21 sampai 23 itu baca. Makanya Yesus nanti akan kembali, akan membunuh semua babi dan menghancurkan semua salib. Baca dulu Makanya Mas. Nabi Isa itu bisa berjuang dibilang. dengan Imam Mahdi. Pelajaran Berjuang bisa dengan dibilang. Imam Mahdi. Imam Mahdi itu kan Muslim. Kan tolong di mute dulu Bang Zahran, mute noise sekali Bang. Maryam 1921. Tunggu sebentar tukang bakso. Bang Zahran tolong di mute sebentar Bang. Ya, masuk. Iya, soalnya noise sekali Bang, sakit telingaku. Di mute Bang. Baik, jazakallah khairan kasiran Bang. Apa lagi pertanyaannya si tukang bakso ini lagi? Maryam 1921 itu Baik. ada jawaban. Kak, Kenapa saya sekarang mengikuti Yesus gitu loh. Definisi yang kamu baca di ayat 19 sampai 21 ini apa? Saya tanya dulu sebelum saya baca. Apa yang diambil dari ayat itu? Tukang bakso tolong dijawab dulu. Apa yang diambil dari surat tersebut? Apa yang kamu pahami dari surat tersebut? Mas, itu siapa yang harus ditiru dan dicontoh dan diperhatikan itu siapa? Isa Al-Masih. Begitu. Baik. Gitu loh. Enggak, baik. Oh, berarti Yesus itu Isa Al-Masih. Nah, Oh iya, maaf. Berarti Nabi itu Isa. Maaf. Kan kalian bilang Di Yesus sini itu saya Nabi ada Isa. membaca Betul. katanya Yesus itu dengan Mengaku Isa Al-Masih dia. itu
orangnya berbeda. Di atas dunia ini manusia hanya satu-satunya membawa Injil, yaitu Yesus ataupun Isa Al-Masih. Adakah yang lain membawa Injil? Ratnawati, bisa nggak sih? Ini gara-gara perintah Quran, memperhatikannya ya saya perhatikan Yesus, gitu loh. Kita perlu percaya dan kamu jangan jadi pengemis lah di sini. Kamu mengemis-ngemis Al-Quran untuk memperkuat Tuhannya Yesus. Ayat jelas mau loh. kami sebagai Muslim tanda tidak dari sama Allah. Yesus dengan Isa. Yesus dengan Isa nggak sama. Lihat ya. Yesus dihina, Yesus ditombak, Isa tidak. Yesus kalian mencuri ya. Yesus mencuri keledai, Nabi Isa tidak. Dimuliakan Nabi Isa, ngoceh mulu kamu. Ya, kalau Nabi Isa itu dimuliakan di Al-Quran, bukan dihinakan. Jangan disamakan ya. Coba saya baca ya, sebagai tanda dari Allah, sepatutnya umat muslim memperhatikannya. Kita perlu percaya dan menjadi pengikut Isa untuk menerapkan ajaran-ajarannya. Datanglah ke kebenaran. Terus apa? Terus Yesus apa? Apa urusannya dengan Yesus? Kan jelas. Menerapkan ajaran-ajaran Yesus, ajaran-ajaran Yesus. Akulah jalan kebenaran. Itu yang mana? Ini kamu kalau mau ngemis bawa ke pasar saja, bawa kaleng, Saya tadi ditanya Yesus itu Tuhan atau bukan? Oke, saya mengakui Yesus bukan Tuhan. Oke, tapi kenapa di surat Maryam 19:21 di sini tertulis kita harus meniru ajarannya? Gitu loh. Rabbi, astagfirullahaladzim. Ini orang kok kayak gitu kali Roh Kudusnya dibawa ya. Saya baca teks originalnya. Baca, itu kebenaran itu. Dulu, la hawla wala quwata illa billah. Bu Rahma ini nyari oten yang pinter Gerebun, jangan yang goblok. Gimana sih Bu Rahma? Enggak ada duanya, Bang. Enggak ada duanya, Bang Dewa. Enggak ada duanya, Bang Dewa. Ini enggak ada dua aja di Bang Dewa. Enggak ada lagi stand up Bang Dewa. Enggak ada. Bentar. Enggak ada rotan. Lidi pun jadi lidi. Iya betul. Apa-apa Bang, enggak apa-apa Bang. Ini untuk stand up tengah malam gitu Bang, enggak apa-apa Bang. Saya bacakan ya untuk tukang bakso ya. Tetap mute ya, tetap mute. Ini Pak Jahran kenapa ya? Nggak ngomong kok dibuka mulu ya Pak Jahran ya? Pak Zahran tolong di mute dulu sebentar ya Bang dah. Ayo. Bahasa Indonesianya juga ya. Iya ya Allah, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basarun wa lam akum baghiya. Qala kadzalika qala rabbuki huwa 'alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. 19. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Itu ucapan Jibril kepada Maryam ya, tukang bakso ya. 20. Dan dia Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Malaikat Jibril menjawab, dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Nabi Isa di Islam itu adalah rahmat juga, sama seperti baginda Nabi besar Muhammad SAW, tidak ada bedanya karena beliau juga Nabi dan juga Rasul. Sama seperti Nabi Ibrahim, sama seperti Nabi Musa alaihissalam, sama juga dengan Nabi Muhammad SAW. Saya tambahkan lagi, di mana Allah menegaskan lagi di surat An-Nisa ayat 2. Di surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq.
Innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد وله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Saya jelaskan lagi di surat An-Nisa 171, Allah menegaskan di situ, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Tafsirannya yaitu, janganlah kamu mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu Tuhan. Apalagi selanjutnya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Maksudnya itu di kalimat yang tadi saya baca, tafsirannya itu kalimatnya yaitu kun, sehingga Nabi Isa itu diciptakan tanpa bapak. Ya, jelas ya, utusan. Allah menegaskan di situ. Iya, berarti utusan. Harus dia kan rahmatnya itu jelas. Yang kamu baca dia itu nulis apa di Yohanes 14. Yang kamu baca itu apa yang tadi itu? Apa Nabi, saya sudah jelaskan Nabi tadi. Isa juga mengakui bahwa dia tidak bisa berkehendak selain dari Allah yang mengutusnya. Itu jelas di dalam Injil. Kenapa kalian ingkari semua perkataan Nabi Isa atau Yesus? Ke surga itu harus tetap lewat dia, nggak bisa lewat mengapa lain gitu. Kalau ke surga melalui lewat dia, sebelum dia hadir orang itu kemana, manusia-manusia itu kemana? Karena gak ada tahu dia Yesus itu. Itulah sebabnya Yesus itu nabi terakhir. Ya, Isa itu kan terakhir datang. Tidak, semenjak Nabi Adam, yang diutus hanya utusan, tidak mungkin Tuhan datang langsung ke dunia ini untuk mempermalukan dirinya, apalagi menjadikan tumbal untuk makhluk-makhluknya. Itu kan nggak masuk akal. Sebagai Tuhan dia menumbalkan diri untuk siapa? Siapa yang ditakuti Tuhan itu maka jadi tumbal dia. Kan kayaknya sama Bunda. Dia ngeyel Bunda, dia ngeyel. Tapi itulah kata Bunda Rahmat tadi, itu nggak ada duanya ini. Siapa yang ditakuti Yesus sehingga dia menjadikan tumbal untuk dosa-dosa manusia? Lebih baik diampuninya saja. Kalau memang dia Tuhan, diampuninya saja manusia ini. Mengapa jadi mempermalukan dirinya dia di atas dunia ini sampai ditumbalkan, sampai sekarang masih ada berhalanya bertelanjang lagi di setiap gereja. Apanya buktinya? Kami sebenarnya marah sama orang-orang Kristen karena nabi kami dihinakan seperti itu. Kenapa? Kami memuliakan Nabi Isa atau Yesus. Kami muliakan, tidak pernah, makanya kami tidak pernah membakar Injil. Kami yakin Injil itu ada, tapi sekarang Injil itu sudah banyak yang ditambah-tambahi. Kalau kalian ya kadang-kadang kalian menghina Al-Quran. Padahal Al-Quran itu semuanya, mulai dari semua kitab itulah Al-Quran itu disempurnakan, disitulah semuanya. Mulai dari nabi-nabi terdahulu disempurnakan, disatukanlah dalam Al-Quran semuanya itu. Kalau kami tidak pernah kami menghina Injil karena kami yakin Injil itu dari Allah. Cuman Injil itu banyak yang direkayasa manusia. Makanya kami tidak membuka-buka Injil lah. Kalau kepingin pengetahuan bisalah. Makanya Al-Quran sekarang yang sudah real, yang sudah lengkap semuanya ajaran dari Tuhan. Allah itu Tuhan, tidak mungkin turun ke dunia ini. Dia mengutus seseorang, yaitu utusannya. Begitu juga dengan Yesus sebagai utusan dia. Sebagaimana semuanya nabi-nabi terdahulu adalah jalan. Jadi sesuai dengan lama, seperti zaman sekarang, zaman dulu mana ada HP, sekarang ada HP, ya kan? Jadi begitu juga lah agama itu, semakin lama semakin sempurna. Mulai dari Nabi Adam, orang tidak mengetahui benda-benda. Diturunkanlah Nabi lagi untuk mengetahui kebenaran, cara-cara bagaimana. Diturunkan cara-cara bagaimana kita bertuhan. Sampailah rahmatan lil alamin Nabi Muhammad. Di dalam Injil pun, Yesus juga menyebutkan bahwa akan datang seseorang yang bernama Ahmad. Tetapi terkadang manusia banyak tidak mau
mengapa membuka hatinya untuk kebenaran. Betul. Karena mengapa manusia tidak mau? Karena mereka menganggap dosa. Sedang logikanya saja begini ya, dosa sudah ditebus. Kenapa lagi manusia itu berbuat baik? Untuk apa berbuat baik? Udah ditebus ya dosanya katanya. Suka kali aku dengar Jadi mendingan lagi nggak usah lagi pakai norma-norma hidup ini karena udah ditebus. Secara logika saja lah kita berpikir. Jadi kami sebagai umat Islam bukan menghina kalian. Malahan kami tidak suka Nabi kami, Yesus itu Nabi kami, kalian hina, kalian telanjang bulatkan dia patungnya lagi. Sementara Yesus sendiri melarang membuat patung, membuat berhala. Yesus yang sendiri yang berkata, tidak boleh makan babi. Kenapa diingkari Yesus itu? Apa ajaran Yesus yang diamalkan oleh orang-orang Nasrani? Aku tidak mengerti. Yesus tidak pernah didengar kami tahu bernyanyi-nyanyi, tidak pernah. Yesus pun tidak mengenal Kristen. Yesus pun berdoa, mengangkat tangannya ke atas. Yesus itu pun berpuasa, cuman dulu belum sempurna cara puasanya, makanya disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memuliakan Yesus. Tidak ada perbedaan di antara mereka semuanya itu. Mereka menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang diperdebatkan ini cuma satu, kalian menganggap orang Nasrani menganggap Tuhan Yesus itu. Sementara Yesus tidak ingin dianggap dia Tuhan, makanya dia nanti akan hadir kembali untuk menghakimi orang-orang Nasrani. Karena tidak pernah dia di dalam Injilnya mengatakan sembahlah aku sebagai Tuhanmu. Tapi dia berkata, dialah satu-satunya Allah, Tuhan kita semua. Apakah kurang jelas itu? Semua sudah jelas dalam Injil. Mengapa kita tidak bisa mengerti? Apakah hati kita terlalu buta? Bunda, satu orang yang dia harus disalahkan ini, Bunda. Satu orang sebenarnya yang menyesatkan umat Kristen ini, Bunda. Paulus. Jadi setahu saya di dalam Injil itu, Paulus itu musuh Yesus. Betul. Makanya kata Yesus, wahai kaukah itu Paulus? Mengapa engkau mencelakaiku? Jadi kenapa jadi dibilang jadi Paulus itu yang menjadi lebih hebat dari Yesus? Mengapa kata-kata Paulus bisa mengingkari Yesus? Berpikirlah logika. Paulus mengingkari Yesus dengan perjanjian barunya. Apakah seandainya pun Tuhan Yesus itu, seandainya menurut orang Nasrani, apakah perjuangan Yesus itu untuk menyampaikan bahwa haram babi itu tidak bermakna lagi gara-gara Paulus? Tidakkah lagi apa yang disampaikan Yesus selama ini bahwa manusia itu harus bersunat, apakah tidak pantas lagi dilakukan gara-gara si Paulus? Hanya gara-gara si Paulus membilang tidak perlu lagi. Jadi untuk apa dulu Yesus datang ke sini memberitahukan itu? Kok bisa Yesus dirubah manusia pendapatnya? Kan lucu. Coba ditanggapi dulu Pak Jerto, ini Kristen ya. Tanggapi dulu Pak Jerto sebagai Kristen. Silakan. Oke Bunda. Saya awal. Pasti Bapak Ibu semua sudah membaca Alkitab dan tahu cerita di dalam Alkitab itu. Suaranya dikerasin dulu Pak. Ini nggak ada suara. Halo. Iya Pak Jarto. Ya, sebelum saya bicara, saya bibir sumbing. Jadi mungkin suaranya. Baik, Pak. Silahkan Pak. Iya, silahkan Pak. Ya, di dalam Kejadian pasal 1 di situ diisahkan bagaimana proses dalam kitab Kejadian pasal 1. Dalam Alkitab Kejadian pasal 1 diisahkan bagaimana Allah Tritunggal bekerja menciptakan langit dan bumi.
Dan dalam proses penciptaan itu, lalu diciptakan mulai dari Elang sampai terakhir itu manusia pertama yang namanya Adam. Betul. Nah, selama manusia belum jatuh ke dalam dosa, maka Adam bisa berkomunikasi dengan Allah, dengan Tuhan. Akan tetapi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, oleh karena drama di Taman Eden, akhirnya terputuslah hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan Allah. Dan karena manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya diusir dari Taman Eden. Lalu apakah manusia itu berakhir? Tidak. Justru disitulah awal rencana penyelamatan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Makanya di dalam Kejadian pasal 3 itu ada nubuatan bahwa keturunan wanita ini akan membuka kepala ular. Kita tahu bahwa ular itu adalah setan. Dan siapa keturunan wanita itu? Itu nubuat tentang Kristus, tentang Yesus. Lalu kemudian mulai berjalan, ada peristiwa Kain membunuh Habel. Lalu Tuhan mulai memilih Nuh atau Nabi Nuh. Kemudian Tuhan menghukum manusia. Lalu muncul Abraham. Artinya di sini rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia mulai berjalan, mulai menggunakan manusia itu sendiri atau memanggil manusia sampai ke Daud. Lalu akhirnya kerajaan Israel mencapai puncaknya itu pada Raja Daud, lalu kemudian Raja Salomo. Tapi karena ketidaktaatan Salomo, akhirnya Israel terpecah. Lalu Israel mengalami hukuman dari Tuhan, pembuangan ke Babel, kemudian juga akhirnya kembali, sampai akhirnya rencana Tuhan itu menjadi nyata. Sebentar Pak Jarto, Ya. sebentar. Kita di sini berdiskusi Pak Jarto. Kita di sini berdiskusi, kita ambil tema saja, ya kan? Ya. Kita ambil makanya, tema. Saya tidak makanya tahu arahnya. saya Arah jelaskan. Pak Jarto kemana? Ya, Arah Pak Jarto kemana saya kurang paham. Loh, Kita mendingan berdiskusi aja, ambil tema. Mau diskusi tema apa? Pak Jarto minta maaf Bapak. Kan saya maafin Pak, saya maafin kalau. Ya. Kan tema di sini Pak Jarto jangan menjelaskan, karena menjelaskan itu nanti jadinya khotbah. Di sini bukan tempat yang khotbah. Jelasnya Nabi Adam udah di surga, tapi tidak pernah mengenal Yesus. Makanya saya mau jelas. Yesus. Persingkat aja Pak Jarto. Pak Jarto dipersingkat aja boleh Pak? Allah bukan Yesus. Ya. Baik, silahkan Pak. Dipersingkat aja, baik. Karena tema kita, maaf Pak Jarto, saya potong. Karena tema kita ini katanya Tuhan tapi mati gitu. Jadi dipersingkat ya. Boleh makanya Pak? Makanya saya cerita. Saya cerita untuk membuktikan bahwa Yesus Tuhan. Boleh dipersingkat sedikit Pak? Pak, jangan bawa cerita ke sini. Kami tidak mau tidak bertele-tele di sini. Sekarang kita cara logikanya saja, singkat, padat, dan berisi. Yang pertama, kami sebentar Pak Jarto, kami tidak butuh cerita Bapak, kami butuh dalil, bukti secara letterlek di Bible Bapak kalau Yesus itu Tuhan, dan kalau dia Tuhan kenapa dia mati, padahal di dalam Korintus itu ya, Korintus 1 Korintus berapa ya, Tuhan itu tidak terhampiri, Tuhan itu tidak mati, Tuhan tidak terhampiri, Tuhan itu tidak terhampiri. Apa sih bunyinya ya, lupa aku gara-gara Bunda, aku simpen Bunda.
Oke, saya Tuhan lanjut itu ya. abadi, tidak terhampiri, bahkan tidak satu pun. Gitulah ceritanya Tuhan Betul. mati. Nah, tapi Ya, oke. Yesus Bisa. mati. Jadi pakai data, Pak. Jangan di sini mendongeng ya. Bisa Oh, ngantuk saya, saat tidur. saya tidak mendongeng loh. Tadi Karena saya Bapak tahu Kalau tidak. mengenai cerita Bapak Jarto, kita pun ada cerita asli real sampai sekarang. Justru Lebih saya cerita juga real, Bu. lebih Saya jelas, cerita real. tidak bertele-tele seperti di Injil itu berbalik-balik. Orang bingung, orang Kristen sendiri pun bingung. Gimana itu Injilnya Buktinya yang sekarang? mana ya, Bu? Buktinya apa ya? Duh, manik-manik. buktinya Yang Bapak baru-baru itu ngedongeng. Oh, tidak Iya, mendongeng. Saya tidak mendongeng loh. Silakan begini kan, Pak Jarto. Pak oke, Jarto, saya jawab langsung saya Pak to the point Jarto toh. begini Pak Silakan Jarto. poinnya saja Pak Jarto. Bunda Loh, Ratna. saya mau bicara, Pak Jarto saya mau silakan bicara poinnya semuanya saja. ngomong. Pak Jarto silakan poinnya ya Pak ya. Silakan ditanggapi ya Pak ya. Oke, Silakan. yang pertama, apakah Yesus itu Tuhan? Yesus Tuhan. Buktinya Dalilnya, Lukas dalilnya 2 Pak. ayat 11. Nah, itu. Dalilnya berapa Pak? Lukas 2 ayat 11. Lukas 2. Lahir Ayat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu bohong Pak. Lukas bohong. Loh, Lukas bohong. bagaimana Lukas bohong? Karena kata Paulus Pak, kata Paulus di Roma 14:9, Yesus harus mati dulu Pak. Yesus harus mati dulu kemudian bisa jadi Tuhan. Kalau Yesus nggak mati nggak jadi Kristus. Oleh sebab itu gini bunyinya Pak. Jangan bilang lo Pak, dengar bunyinya. Oleh sebab itu Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jadi Yesus itu Pak yang panggil Tuhan harus dibunuh dulu oleh orang Yahudi, oleh Roma. Orang Roma ya, Pilatus tuh supaya kalau nggak dibunuh nggak ada Tuhanmu Pak. Jadi bertentangan perkataan Lukas yang Anda sampaikan dengan perkataan Paulus. Yang mana kita percayai, yang mana kita percaya Pak, ini kita heran nih kok Bible bertentangan begitu. Justru pemahaman Buddha itu yang salah. Maaf, Pemahaman Buddha yang salah. Kalau menurut agama Nasrani, katanya Tuhan itu tulus. Tetapi mengapa Yesus itu datang ke bumi ini? Saya mute ya Bunda, nggak ada, jangan sebut Nasrani, nggak ada Nasrani, Kristen. Bunda Kristen. Ini Pak bertentangan dengan ucapan Pak Jarto tadi ya, ini dia Roma 14. Itu Pak. Sebentar. Saya bisa sangka itu. Makanya sempat saya ngomong kan. Tadi Bapak bilang kalau Tuhan lahir di kota Daud bertentangan kontradiksi dengan Roma 14 7-9. Oke, saya jelas. Itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Karena pendapat dari Paulus itu sendiri, si Paulus ngomong, Yesus itu harus mati dulu. Harus disalib dulu baru dia menjadi Tuhan. Bertentangan dengan kontradiksi dengan ucapan Bapak yang mengenai Tuhan lahir di kota Daud. Begitu Pak. Ya, yang lahir itu, ngoe, cucu. Itu Tuhan. Ada Tuhan Pak, dari bayi, dari mulai brojol dari perutnya kandungannya mamahnya itu ada Tuhan dia. Tapi Paulus beda lagi. Lanjut silakan Pak. Iya kan? Tapi Anda menanggapi pakai data ya? Saya mau jelaskan. Yang saya tidak percaya dengan Lukas ya, ketika Lukas menulis kenapa Yesusnya nggak ada? Ini gimana Pak? Yesus mati 70 tahun yang lalu baru ditulis sama Lukas. Telah lahir juru selamat di kota Daud. Itu juga sangat lucu ya. Satu-satu dulu ditanggapi baru kita ini lompat ke soal lain lagi. Sekarang itu dulu Pak, kenapa Anda yang Anda angkat itu bertentangan. Tapi kalau Anda menjelaskan jangan bercerita ya Pak ya, pakai data. Setelah ada data Anda sebutkan baru dijelaskan. Silakan Pak. Pak Jarto. Lagi merah jaringannya. Oh iya, Pak Jarto. Jaringannya ya. Bagi saudara-saudara saya yang di bawah ya, beliau tadi sudah menjelaskan kalau beliau
bibir beliau sumbing, jadi jangan typing yang tidak-tidak ya saudara-saudaraku ya. Saling menghargai, jangan. Iya, tak boleh ya. Jadi jangan typing yang enggak. Tapi saya walaupun begitu keadaannya, saya tetap ini ya, meluruskan gitu ya. Jangan mau menyesatkan di tempat kita muslim. Tetap saya counter kalau dia bernarasi yang nggak masuk akal ya, yang hanya mendongeng. Nggak boleh di komal-komal muslim, boleh. Bukan mendongeng, Bu. Ya jelaskan Pak tadi pakai ya, yang pertama kan Lukas 2 ayat 11. Betul. Bahwa Kristus Tuhan di kota Daud. Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Fajar toh. Dia merenung dulu. Apa kira-kira yang saya jawab nih? Atau dia mau data dulu, cari data dulu Pak. Itu kan yang dia sampaikan itu, dia ulang lagi data tadi. Tuhan lahir di kota Daud. Dia masih ulang. Belum ke